Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Kali ini dengan judul Perjalanan Berhasil dan Beruntung. Perjalanan yang berhasil dan beruntung. Setiap kita dalam hidup ini memiliki perjalanan hidup masing-masing. Dan tentunya dalam perjalanan hidup kita ini pengen yang berhasil dan beruntung. Di Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8 saya bacakan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Musa kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau dirangkum ayat ini, kita dapatkan poin-poinnya yaitu perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, terus bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Atau dengan kata lain ini adalah taat. Terus poin berikutnya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Jadi kita harus tetap percaya akan firman Tuhan dan janji Tuhan. Janji Tuhan yaitu akan menyertai kemanapun engkau pergi. Contoh di Alkitab, orang yang berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidupnya ialah Eliezer. Kisah ini ditulis di Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Secara garis besar kisahnya adalah sebagai berikut. Diceritakan bahwa Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Lalu Abraham memanggil Eliezer hambanya dan minta ia bersumpah bahwa Eliezer tidak akan mencarikan jodoh, mengambil istri bagi anaknya Ishak dari antara perempuan Kanaan yang Abraham sekarang tinggal, dan juga tidak akan membawa Ishak kembali ke negeri dahulu Abraham tinggal. Di Kejadian 24 ayat 4 dikatakan, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Di sini peranan orang tua sangat penting dalam mencarikan jodoh bagi anak-anaknya. Tentunya setiap orang tua tidak ingin anaknya besok-besok hidup menderita dalam pernikahan. Istilah Jawa, bobot bibit bebet. Jadi orang tua mencarikan bobot bibit bebet bagi anak-anaknya, di mana bobot bibit bebet ini melambangkan, bobot itu melambangkan kondisi sosial dan ekonomi sang calon. Bibit itu keturunan atau asal usul calon, background keluarga. Dan yang ketiga, bebet melambangkan budi pekerti atau kepribadian sang calon. Jadi di dalamnya menyangkut akhlak, karakter, wataknya, dan skillnya bagaimana. Bukan berarti orang tua itu matre, tapi tujuannya adalah supaya nanti anaknya pada waktu menjalani hidup pernikahan tidak hidup dalam penderitaan. Sebab salah memilih calon pasangan itu akan menderita seumur hidupnya. Kemudian Eliezer pergi dan membawa persiapan-persiapannya. Selanjutnya diceritakan bahwa
Eliezer pergi dan dia berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, yaitu waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Di sini dia berdoa, "Ya Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham." Kita juga dalam melakukan segala sesuatu, minta pertolongan Tuhan, berdoa minta pertolongan Tuhan sebagai tanda mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Eliezer berdoa begini di ayat yang ke-14, "Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu." Tuhan mendengar doa Eliezer. Bahkan di ayat 15 dikatakan, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita, doa kita. Tuhan tahu sebelum kita selesai berdoa, sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Ajaib sekali di sini. Sebelum selesai berkata, Tuhan sudah kirim Ribka. Dan Eliezer langsung datang kepada Ribka meminta minum, dan Ribka berkata, "Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum." Di sini Eliezer pengen menguji karakter Ribka. Dalam hidup ini kita juga sering tidak menyadari bahwa setiap ujian yang kita terima sebetulnya di balik itu ada berkat yang sudah Tuhan sediakan. Tentunya Eliezer juga ingin mencarikan istri bagi Ishak, seorang perempuan yang punya karakter yang baik, juga memberikan pertolongan kepada orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Tanda penyertaan yang kedua adalah setelah ditanya, "Anak siapakah engkau?" Dan Ribka menjawab, "Aku anaknya Betuel, anak dari Milka, istrinya Nahor, saudaranya Abraham." Lagi-lagi Tuhan tunjukkan clue-clue tanda-tanda yang tepat buat Eliezer. Karena Abraham perintahkan, pergilah kepada sanak saudaranya, bukan kepada orang lain. Dan setelah bertemu dengan keluarga Ribka, Eliezer menceritakan misinya kepada keluarga Ribka. Karena dia harus mencarikan jodoh buat Ishak, anak Abraham tuanya. Di sini juga Tuhan memberikan tanda penyertaannya, yaitu orang tua Ribka, Betuel, memberikan restu buat Eliezer untuk meminang Ribka menjadi istri Ishak, anak dari tuanya Abraham. Dalam hidup ini, restu dari orang tua juga sangat dibutuhkan bagi calon pasangan keluarga. Karena kalau tidak mendapatkan restu dari orang tuanya, maka kehidupan keluarganya tidak akan bahagia. Kemudian sesudah makan dan minum, pagi-pagi Eliezer sudah bangun dan berkata, "Lepaskanlah aku pulang kepada Tuanku." Tapi ibunya menjawab, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." Tapi jawab Eliezer kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada Tuanku Abraham." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini
Jawabnya mau. Tentunya di sini Ribka tidak sembarangan asal bicara mau. Tapi saya yakin Ribka setelah mendengar cerita bahwa Tuhan menyertai Abraham dan Ishak, maka ada damai sejahtera untuk berkata mau. Ini adalah tanda penyertaan Tuhan yang selanjutnya. Karena Abraham berkata, jika anak gadis itu tidak mau engkau bawa pergi ke tempatku, Abraham, maka engkau bebas dari sumpahmu itu. Tanda penyertaan berikutnya yang kelima yaitu bahwa mereka semuanya selamat sampai tujuan ke tempat Abraham. Kejadian 24 ayat 63, menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi Tuhan sudah membuat berhasil dan beruntung dalam perjalanan misi Eliezer mencari jodoh untuk Ishak menjadi istrinya. Implikasinya yang dapat kita petik pada kisah Eliezer ini adalah yang pertama, kita harus berdoa meminta penyertaan Tuhan dalam hidup kita supaya Tuhan selalu tuntun dan membuat berhasil apa yang kita lakukan dan kerjakan. Jadi andalkanlah Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kemudian implikasi yang kedua adalah tetap percaya dan taat kepada firman Tuhan sampai janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yesaya 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang ketiga adalah selalu bersyukur akan setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena setiap keberhasilan yang kita capai, semua itu adalah karena anugerah Tuhan saja dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua yang merenungkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.